Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai dalam komunikasi lintas budaya. Pertemuan yang ke-6 kita membahas materi mengenai laporan dan proposal bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Ini materi yang sangat menarik sekali. Laporan dan proposal bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Bagi suatu organisasi atau perusahaan, umumnya digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan atau organisasi, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu, untuk memperoleh sumber pendanaan. Apa itu laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya? Laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dengan susunan teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu institusi ke institusi lainnya untuk dapat membantu dan atau pemecahan masalah. Joko Purwanto 2011. Jenis lisan tertulis, bentuk tertulis cetak, laporan memorandum, laporan surat, subjek laporan. Klasifikasi laporan individu dan resmi, laporan rutin dan laporan khusus, laporan eksternal dan laporan internal. 6. Tahap penulisan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Satu, mendefinisikan masalah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dua, melakukan analisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide-ide. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, menganalisis, menafsirkan data. Dan yang keenam, pengorganisasian data dan persiapan outline. Tujuan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Menurut Bob Coughlin, Tiljon V 2014. Satu, memonitor untuk mempermudah pengendalian organisasi. Dua, membantu pengimplementasian kebijakan dan prosedur. Tiga, memenuhi persyaratan legal. Empat, mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan untuk klien. Lima, sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan atas isu-isu spesifik. Enam, memperoleh bisnis dan pendanaan baru. Penggolongan laporan bisnis menurut fungsi laporan bisnis: information report, progress report, interim report, quarterly report, analytical report, annual report, audit report, make good or payback report, recommendation report, problem solving, feasibility report, dan justification report. Penggolongan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Bentuk dan kegunaan cetakan.
memorandum letter report, dan subjek laporan. Menurut tujuan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya, laporan kecelakaan accident report, laporan credit report, progress and interim report, trip report, closure report. Laporan menurut frekuensi berkala periodic report, khusus special report. Formalitas laporan bisnis, long report, laporan bisnis yang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Jumlah lebih banyak dari laporan pendek, short report, laporan bisnis, yang lebih menekankan pada isi laporan dan biasanya hanya mencakup body text. Biasanya 1 sampai 5 lembar, jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan juga abstrak. Laporan bisnis menurut keasliannya dalam komunikasi lintas budaya, otoritas, suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Sukarela, suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Swasta, suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Tempat publik, suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, atau rumah sakit atau lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Laporan bisnis menurut proyek pelaksanaan atau pelaksanaan proyek. Satu, laporan pendahuluan preliminary report, laporan perkembangan progress report, dan laporan akhir final report. Laporan bisnis menurut pelaksanaan pertemuan, agenda suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung, yang mencakup jadwal pelaksanaan dan topik-topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Dua, resolusi laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Notulen laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung yang mencakup catatan sebuah hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Laporan pertemuan suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil yang pertemuan atau hasil konferensi pers. Bagian penulisan laporan bisnis kalau kita lihat bagian pendahuluan preliminary report, siapa yang melapor, layout, maksud dan tujuan laporan, dan sebagainya. Bagian tubuh dan isi mengembangkan dan menguraikan hal-hal yang penting secara rinci. Penutup berfungsi merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Cara menyusun tubuh laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya. Cara deduktif. Satu, mengembangkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dilaksanakan. Di Cara deduktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, eksekutif yang sibuk. Dua, lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera. Ingin mengetahui good news atau informasi internal. Ingin menganalisis data lebih baik, dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada masa awal. Cara induktif menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi muncul di sana. Cara induktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Dua, ingin mengetahui kesimpulan yang cukup. Yang kurang menyenangkan, merasa kesimpulannya tidak bisa dan dapat menerimanya. Perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja, dan lebih banyak menyukai laporan disusun dengan cara produktif. Cara menyusun teks laporan. A. Membuat topik atau kriteria.
B. Menyusun urutan peristiwa. C. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. D. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. E. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. E. Menyusun urutan tingkatan monitor koordinator. Menyusun urutan langkah-langkah tingkat kepentingan. Menyusun urutan tingkat familiaritas. Dan menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan juga pemecahan masalah. Apa itu proposal bisnis? Proposal bisnis adalah sebuah rencana berupa tulisan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian datanya yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk mendapatkan persetujuan. Manfaat proposal bisnis menjelaskan secara gratis, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak yang ingin tahu rencana pelaksanaan kegiatan rancangan dan juga meyakinkan kepada donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun material. Apa itu proposal bisnis? Proposal bisnis adalah sebuah rencana berupa tulisan yang dituangkan dalam bentuk yang dituangkan yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, penguahan, dan lain-lain. Ini adalah kita lihat ya, proposal bisnis. Manfaat proposal bisnis menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak yang ingin tahu rencana pelaksanaan kegiatan dan juga meyakinkan para donatur atau honor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial. Fungsi proposal bisnis: satu, untuk pengajuan pengajaran gender. Dua, untuk mendirikan untuk pengajuan kredit. Untuk pengadaan acara seminar, diskusi, pelatihan. Untuk penelitian. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keenam. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.